Selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali kakak bisa ketemu lagi dengan adik-adik semua di hari Minggu ini. Apa kabarnya nih semuanya? Semoga adik-adik sehat-sehat ya. Namun kalaupun ada adik-adik yang sedang sakit atau mungkin orang tuanya atau keluarganya ada yang sakit, semoga adik-adik tetap semangat ya. Minum obat yang teratur, makan yang banyak, istirahat yang cukup supaya cepat sembuh. Dan ingat untuk selalu berdoa bagi kesehatan kita semua. Adik-adik sudah naik kelas dan sudah mulai sekolah lagi kan? Selamat buat adik-adik semua yang sudah naik kelas. Keren semuanya ya. Semoga di tahun ajaran yang baru ini adik-adik tetap semangat dan tambah rajin belajarnya meskipun pembelajarannya masih dari rumah. Nah, di sekolah minggu juga ada kenaikan kelas adik-adik. Jadi kenaikan kelas untuk sekolah minggu akan mulai minggu depan. Sehingga hari Minggu ini adalah hari Minggu terakhir kita beribadah bersama-sama di kelas yang lama. Untuk adik-adik yang naik ke kelas 6 sampai kelas 9 masih beribadah bersama-sama dengan kakak-kakak di ibadah sekolah minggu ini. Tapi untuk adik-adik yang sudah naik kelas 10 akan mulai beribadah dengan remaja. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kita Masuk Rumahnya. Pujian ini akan dipimpin oleh teman kita, Sydney Ariel. Ayo adik-adik, mari kita menyanyikan pujian ini dengan semangat ya. Berkumpul menyembah kepadanya.
pembukaan untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah dan berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yehezkiel dengan tema berharap pada Allah semata. Tema ini sangat erat berkaitan dengan kondisi yang kita alami saat ini adik-adik. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang memuncak dan mungkin hampir setiap hari kita mendengar ada kabar orang-orang yang terpapar virus corona. Mereka yang terpapar mungkin adalah orang-orang terdekat kita, teman kita, keluarga kita, atau bahkan mungkin diri kita sendiri yang tertular. Dan bahkan ada juga yang sampai meninggal karena gejala yang dialaminya sangat berat. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kita diingatkan bahwa kita tetap memiliki satu pengharapan, yaitu Allah. Allah yang sudah terbukti selalu setia kepada janjinya. Kak Nina nanti akan menjelaskan bagaimana pengharapan bangsa Israel di tengah-tengah pembuangan yang mereka alami di Babel. Bangsa Israel dibuang ke Babel sebagai hukuman Allah atas pemberontakan mereka. Namun Allah tetap setia dan menyertai kehidupan mereka di Babel, bahkan menyelamatkan mereka. Untuk memperkuat iman kita akan pengharapan kita kepada Allah, kita akan mengangkat satu pujian Kaulah Harapan. Pujian ini akan dipimpin oleh teman kita, Yoel Jerome. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Jalani hidupku
oleh Kak Nina. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Firman Tuhan Ada di Hatiku. Pujian ini akan dipimpin oleh teman kita Samuel Caleb Timothy. Ayo adik-adik, kita angkat pujian ini sambil dengan gerakannya juga ya. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berbicara bagi kami, menolong kami untuk mengerti dan menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, teman kita akan membacakan firman Tuhan. Mari kita simak baik-baik. Firman hari ini diambil dari Yehezkiel 3 ayat 1-15. Hari ini saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel, maka aku bukalah mulutku dan diberikanlah gulungan kitab itu ku makan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan merasakan manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau dan tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membacakan semangatmu melawan ketergataan hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu, janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari pergilah dan temuilah orang-orang buangan teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Maka roh itu mengangkat aku dan aku mendengar di belakangku suatu gemuruh yang besar, tatkala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya. Yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain.
Dan di samping itu suara gemertak dari roda-roda, suara-suara gemuruh yang besar, dan roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati yang panas dan dengan perasaan yang pahit. Karena kekuatan Tuhan memaksaku dengan sangat. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Aib, dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Adik-adik, kalau kehidupan kita ini digambarkan sebagai bunga, kalian mau bunga yang mana? Bunga yang layu atau bunga yang segar? Nah, pasti kita semua memilih bunga yang segar, ya tah? Nah, bunga yang segar menggambarkan kehidupan yang berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka dia akan bertumbuh menjadi bunga yang cantik, bisa dilihat banyak orang. Nah, pagi hari ini kita akan belajar berharap dan bersandar kepada Tuhan melalui satu kitab, yaitu kitab Yehezkiel. Siapakah Yehezkiel, adik-adik? Yehezkiel adalah seorang imam, yaitu anak imam yang bernama Buzi. Nah, Yehezkiel ini diangkut ke pembuangan ke Babel, ya, bersama dengan orang-orang buangan lainnya di gelombang yang pertama. Nah, bersama dengan dia, Raja Yoyakin juga diangkut. Sehingga kisah Yehezkiel ini adalah kehidupan orang Israel di tanah Babel. Ya, berbeda dengan minggu lalu. Minggu lalu kita mendengar kisah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu memberitakan firman Tuhan di tanah Israel, di Yerusalem. Ya, di sini kita melihat baik orang yang tinggal di Yerusalem maupun orang yang diangkut ke pembuangan, mereka semua tetap diperhatikan oleh Tuhan. Buktinya apa? Di Israel dikirim Nabi Yeremia. Di tanah pembuangan dikirim Tuhan Nabi Yehezkiel. Ya, baiknya Tuhan kita. Ya, dibuang tetapi tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Nah, itu ya. Nah, adik-adik, Yehezkiel ini adalah seorang nabi yang unik. Kenapa? Di dalam kitab Nabi Yehezkiel, Nabi Yehezkiel mengajar firman Tuhan dengan peragaan-peragaan, gitu ya. Kenapa peragaan-peragaan? Karena kalau diperagakan, harusnya kita tidak lupa, kita mengingat. Nah, peragaannya itu unik-unik, ya. Nah, gini ceritanya. Pada satu hari, Yehezkiel bersama dengan orang-orang buangan lainnya sedang duduk di tepi sungai, namanya Sungai Kebar, ya, Sungai Kebar. Terus Yehezkiel menerima suatu penglihatan. Penglihatan itu apa ya? Dia melihat ada satu awan gitu ya, dan di dalam awan itu ada makhluk-makhluk bersayap, makhluk-makhluk sorgawi. Nah, di atas makhluk itu ada tahta, dan di atasnya ada sesosok seperti manusia tetapi bersinar. Yehezkiel tahu, wow, itu pasti Tuhan. Tuhan itu berbicara kepada dia, memanggil Yehezkiel untuk melayani Tuhan. Tetapi anehnya gini, Yehezkiel, kamu melayani aku, memberitakan firmanku di tanah Babel, di tempat pembuangan. Tetapi orang Israel nanti nggak akan dengar kamu. Tapi Yehezkiel tetap pergi karena dia tahu dia dipanggil oleh Tuhan. Dia mau melayani Tuhan. Oke, nah mana peragaannya, Kak? Nah gini nih, Tuhan mengulurkan gulungan kitab kepada Yehezkiel. Tahu nggak bilangnya apa? Yehezkiel, ini kitab dimakan Tuhan, ya, dimakan, dikunyah. Oh, rasanya kayak madu katanya. Aneh ya, kenapa ya harus dimakan? Nah, firman Tuhan itu dimakan, menjadi bagian di dalam kehidupan kita untuk diberitakan. Nah, itu maknanya. Ya, pelajaran yang pertama kita pelajari dari kitab Yehezkiel ini, firman Tuhan itu harus kita pelajari, menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita baca, kita renungkan, supaya kehidupan kita yang seperti bunga tadi, itu berasal dari pemahaman dan penghayatan akan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Oke, peragaan yang kedua. Nah, yang ini aneh banget. Yehezkiel, coba ya, ambil sebuah batu bata, kamu ukir kota Yerusalem.
diukir adik-adik, batu bata. Terus Yehezkiel disuruh tidur menyamping begini. Berapa hari tau nggak? 390 hari. Kalau setahun tuh 365 hari. 390 hari di sebelah kiri. Capek nggak sih? Ya kan? 40 hari lagi di sebelah kanan. Jadi setahun lebih Yehezkiel setiap hari dilihat orang tidur memandangi batu bata. Ngapain ya? Aneh banget coba ya. Aneh deh, ya kan? Peragaan yang kedua, artinya apa? Oke, nanti kita lihat ya. Peragaan yang ketiga, Yehezkiel disuruh mencukur rambut dan janggutnya. Padahal imam tuh nggak boleh cukur rambut. Tetapi Tuhan memerintahkan, oke lah, Yehezkiel kerjakan. Habis dicukur, rambutnya disuruh bagi 3. Dibagi 3. Ada yang dibakar, ada yang dicacah-cacah pakai pedang gitu ya. Nah, tapi sebagian kecil rambutnya itu disimpan. Nah, apa artinya? Ya, dan itu dilihat banyak orang. Peragaan itu dilihat oleh banyak orang. Apa artinya? Dari 2 perumpamaan tadi, Tuhan mau bilang, Yerusalem akan dihancurkan. Makanya tadi dipandangin gitu ya. Dipandangin dengan posisi yang gak enak. Artinya Yerusalem akan hancur. Terus tadi rambutnya tadi orang-orang itu akan terserak, ada yang dibunuh, ada yang mati karena sakit. Pokoknya orang Israel tuh musnah, begitu ya. Tetapi ada sebagian orang yang tadi disimpan, orang-orang yang akan diselamatkan. Nah itu Tuhan mau bilang kepada Israel, aduh Tuhan kenapa mesti kayak gitu ya? Gitu-gitu amat sih, ya kan? Kenapa? Karena orang Israel udah jahat banget. Dia menyembah berhala. Tuhan sangat tidak suka kalau ada orang yang menyembah berhala. Ya, pertama, orang Israel menyembah berhala. Yang kedua, orang Israel percaya kepada bangsa-bangsa lain, bukannya percaya kepada Tuhan. Buktinya apa? Ya, mereka kalau ada bangsa yang menyerang, misalnya Mesir menyerang, dia bukannya berdoa, Tuhan tolong supaya kami menang. Enggak. Dia panggil bangsa lain, bantuin kami dong, lawanin gitu ya. Nah adik-adik, Tuhan gak mau seperti itu. Ya, Tuhan mau kita itu berharap bukan kepada pihak lain, tetapi berharapnya kepada Tuhan. Boleh gak minta tolong pihak lain? Boleh, tetapi berharapnya kepada Tuhan. Nah ini dia, ini pelajaran yang sangat penting yang mau kita pelajari hari ini. Kita tidak boleh berharap kepada pihak lain atau kepada diri kita sendiri, melainkan kita hanya berharap kepada Tuhan. Nah ya, contohnya apa? Atau kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena kita tahu pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Segala kebaikan datangnya dari Tuhan. Ya. Misalnya apa? Sekarang kita mau sekolah, kita mau ujian, kita udah belajar baik-baik, kita perlu berdoa. Karena teman-teman, kita udah belajar baik-baik. Kalau Tuhan tidak tolong, misalnya, tahu-tahu kita besoknya itu sakit, bisa nggak? Bisa. Kita butuh pertolongan Tuhan. Ya, kalian mau lomba piano, kalian udah latih baik-baik, tiba-tiba mau berangkat, jalan macet, kita nggak bisa nyampe ke tempat tujuan. Ya teman-teman, many things, hal-hal kecil, kita butuh pertolongan Tuhan. Ya, coba kalian kalau sekolah berharap nggak kepada Tuhan? Ya, nah tapi gini juga nggak boleh juga, Tuhan aku mau nilaiku bagus, aku berharap kepada Tuhan, terus gak belajar. No, gak bisa begitu ya. Kita berusaha, tetapi kita terus meminta pertolongan Tuhan. Atau kita nyontek saja, gak apa-apa. Ini kan online, nyontek saja, WA sama teman-teman. Kita tidak berharap kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Coba kita berharap, Tuhan tolong kita belajar baik-baik. Saya nggak mau nyontek Tuhan. Ya, karena apa? Karena kalau kita belajar dengan baik, Tuhan memberkati kita. Kita menjadi anak yang pintar, kita menjadi anak yang bertanggung jawab, kita menyenangkan orang tua kita, menyenangkan hati Tuhan. Nah, berharap kepada Tuhan. Ya,
penting sekali, bukan berharap kepada diri sendiri. Oh, aku pinter, besok pasti lulus. Oh no, tidak bisa ya. Atau kita berharap, oh orang tua aku tajir, aku pasti aman sampai lulus sekolah sampai ini. Tidak, kekayaan tidak menjamin. Tuhan yang menjamin kita. Pelajaran yang sangat penting ya. Harus kita berharap hanya kepada Tuhan saja. Itu pelajaran kita. Hal lain yang tadi kita pelajari apa? Jangan menyembah berhala. Oh enggak kak, aku enggak menyembah berhala. Berhala kita bukan patung. Berhala kita apa? Berhala kita game. Main game terus sampai kita addicted. Itu artinya adalah game itu adalah berhala. Atau kita main HP. Mandi? No. Ya kan? Makan? Tar. Begitu ya. Ini berhala nih kalau udah sampai begini, penting banget gitu ya. Baca Alkitab, no. Main game, yes. Nah, ya, berhala kita tidak boleh menyembah berhala. Itu yang kita pelajari. Adik-adik sedih banget ya kitab Yehezkiel. Kok gitu-gitu amat sih Tuhan gitu ya. Nah, tetapi di akhir kitab Yehezkiel ada satu berita sukacita, yaitu apa? Yehezkiel memberitakan kepada bangsa Israel, Tuhan bilang nanti kalian akan dilepaskan, kalian akan bebas dari pembuangan ini, kalian bisa kembali ke Yerusalem. Itu adalah berita sukacita. Siapa sih yang orang dibuang terus mau di pembuangan terus? Dia pengennya adalah pulang kampung ya, kembali ke negaranya. Oke, aduh nanti kami akan pulang ya. Nah adik-adik, tadi ada dua nubuatan. Pertama, Yerusalem akan musnah. Yang kedua, nanti Israel akan pulang ke negaranya. Digenapi nggak sama Tuhan? Adik-adik, tiba-tiba ada orang, pembuangan yang kedua datang. Yehezkiel, tahu nggak apa yang terjadi di tanah Yerusalem? Waktu itu nggak ada WA, jadi nggak bisa ngasih tahu ya kan. Jadi dia datang orang, Yehezkiel, tahu nggak? Yerusalem rata dengan tanah, bait suci dihancurkan. Hah? Wah, berarti itu terjadi. Ya, yang kedua, yang tentang Israel pulang, kita udah tahu ya dari kisah-kisah sebelumnya. Kita tahu bahwa apa? Yerusalem akhirnya, orang Israel akhirnya bisa pulang, yaitu dipimpin Ezra, dipimpin siapa? Nehemia, ya mereka pulang. Nubuat dari Tuhan pasti digenapi, ya. Itu yang kita pelajari hari ini. Iya adik-adik, kembali ke ilustrasi kita yang di depan. Kita mau seperti bunga yang mana? Bunga yang tidak layu. Bagaimana kita menjadi bunga yang tidak layu? Kita harus berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Karena segala kebaikan, segala pertolongan datangnya hanya dari Tuhan. Bagaimana caranya? Baca Alkitab dan terus berdoa untuk segala permasalahan hidup kita. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Amsal 3 ayat 5-6. Berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita hafalkan supaya firman Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami. Ajar kami untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Ajar kami mengandalkan Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan pembelajaran firman Tuhan tentang Nabi Yehezkiel dan bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan. Bangsa Israel dibuang ke Babel karena mereka memberontak kepada Allah, dan Allah kecewa kepada mereka dan menghukumnya. Namun Allah tetap setia menyertai mereka dan menyelamatkan mereka. Kiranya pembelajaran kita hari ini menguatkan iman percaya kita bahwa Allah adalah setia dan baik kepada kita, dan Dialah satu-satunya harapan dalam kehidupan kita.
Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita dari kelas 6. Mari kita berdoa. Yang ada di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat berdosa dan berbuat salah. Namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Sebelum kami paham bahwa Engkau mengetahui doa syafaat yang kami panjatkan bersama. Namun biarlah kami mengucapkan doa sebagaimanapun keyakinan bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Ya Tuhan, kami mohon supaya gereja yang kami pijak ini beserta gereja lain dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama kami. Kami mohon agar pelayan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberi pelayanan terbaik untuk-Mu. Tak luput kami berdoa agar penyakit corona bisa segera hilang dari muka bumi, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Bagi saudara-saudara kami yang terbaik sakit, pulihkanlah. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi, gantikanlah bagi kehidupan yang layak supaya tak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena corona. Kami juga mohon padamu ya Bapa, teguhkanlah iman para pemimpin kami, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri dan wakil rakyat untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Kami mohon berikanlah ketabahan dan penghiburan untuk keluarga yang sedang berduka. Untuk perlindungan bagi anak-anak yang kehilangan orang tuanya karena COVID. Tuhan, masih banyak permohonan yang sebenarnya ingin kami sampaikan, namun hanya sebagian saja yang kami ucapkan. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa saja permohonan dari hati kami. Semoga Engkau mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mengucap syukur dan mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita adalah salah satu cara untuk menguatkan pengharapan kita kepada Allah. Adik-adik dapat meminta tolong kepada Mama dan Papa untuk mengirimkan persembahannya ke rekening berikut ini atau scan barcode berikut ini. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita angkat pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupku yang akan dipimpin oleh teman kita, Sonia Maria. Kau
kita bersama-sama mendoakan persembahan kita. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya agar dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, apapun situasi yang kita alami, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah itu baik dan setia kepada janjinya, sehingga kita bisa selalu berharap kepadanya. Mari kita angkat pujian di badai topan dunia untuk meneguhkan pengharapan kita kepada Allah. Pujian ini akan dipimpin oleh teman kita Kyle Raja. Ayo kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Adik-adik, mari kita menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas pujian dan doa-doa yang kami naikkan, dan Engkau juga memberkati firman yang kami dengarkan, agar kami selalu berharap kepadamu apapun situasi yang kami alami dalam hidup kami. Sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.